Mari kita kembali menyiapkan hati dan pikiran kita. Kiranya pujian ini boleh menjadi doa dan permohonan kita sembari kita boleh terus menjalani aktivitas dan sharing fellowship kita selama hari ini. That was beautiful. Terima kasih, indah sekali. It's always a surprise and a treat for my husband and me. Ada satu kejutan biasanya bagi saya dan suami saya. To travel halfway around the world. Di mana udah keliling separuh dunia ini. And to sing hymns that we're familiar with. Dan bisa menyanyikan lagu yang familiar dengan yang biasa kami nyanyikan di rumah. Yeah. So it's lovely to join you in that singing prayer. Jadi bersama dengan saudara masuk dalam bernyanyi dan berdoa. So I heard over lunch that contemplative listening exercise raised a lot of questions for people. Tadi saya dengar waktu makan siang katanya mendengarkan secara kontemplatif, latihan tadi menimbulkan banyak pertanyaan ya. And we'll return to it so that you can switch roles. Kita nanti akan kembali ke situ, saudara akan tukar peran dengan yang tadi. After I say a few more things about Lectio Divina. Setelah saya menyampaikan beberapa hal tentang Lectio Divina. Are you familiar with the term Lectio Divina? Apakah saudara terbiasa dengan terminologi Lectio Divina? No. Well, those are Latin words. Itu adalah bahasa Latin, saudara. That mean holy reading. Yang berarti membaca kudus. Or really, membaca kudus. Holy. Yeah. And so I'm just going to write on the paper over there a few things about the way we went through that Lectio Divina process. Saya akan coba ceritakan dari paper ini tentang Lectio Divina prosesnya ya. So first I'll just write those words. Saya akan coba tuliskan kata-katanya. Itu ada di buku halaman 117 ya. So reading, holy, divine. Membaca kudus ya. And God bless you. Praying with scripture was a part of the Jewish way of worshiping. Berdoa seturut kitab suci itu adalah bagian dari tradisi Yahudi. And then became part of the Christian way of worshiping. Dan kemudian jadi bagian dari ibadah orang Kristen. Lectio Divina, praying with scripture, became the core spiritual discipline within monasteries. Dan Lectio Divina ini atau membaca berdoa seturut firman Tuhan ini menjadi bagian utama di dalam kehidupan biara. And also a core spiritual discipline for lay communities of Christians who live together and worship together like in the 12th, 13th centuries. Dan ini menjadi bagian di dalam kehidupan masyarakat awam juga yang hidup berkomunitas sekitar abad 12-13.
The Protestant reformers who were remembering this year the 500th anniversary of Luther's theses, dan para reformator Protestan yang kita ingat karena tahun ini bertepatan dengan 500 tahun reformasi ketika Luther menempelkan 95 tesis itu. they were used to praying with scripture. Jadi orang-orang para reformator itu terbiasa berdoa seturut firman Tuhan. And I grew up in an Episcopal church, the American Anglican Church. Dan saya sendiri besar di dalam gereja Anglikan Episkopal di Amerika. And we read Psalms in an antiphonal way in our worship services. Kami membacakan Mazmur secara sama kayak kita ya, bertanggapan gitu ya di dalam ibadah kita. So we prayed with scripture. Jadi kami terbiasa berdoa dengan atau seturut kitab suci. Saya pakai istilah yang di situ ya. And then when I moved into more evangelical Christian circles, Dan waktu saya kemudian berpindah kepada denominasi yang lebih injili, evangelical, I learned a lot more about studying the Bible. di situ saya jadi banyak belajar tentang mempelajari Alkitab atau ber-PA, menggali Alkitab. Which I hadn't really learned as a child in the Episcopal Church. Di mana waktu saya masih anak-anak di gereja episkopal, saya tidak terlalu banyak belajar itu. But we in the evangelical circles did not really pray with scripture except in our singing. Tapi kita orang-orang Injili ini nggak berdoa seturut kitab suci kecuali dalam lagu-lagu kita. So what's happened in the last 20 years in the evangelical church Jadi apa yang terjadi kira-kira 20 tahun terakhir di dalam kalangan Injili is there has been more interest in spiritual disciplines, including praying with scripture. di mana muncul satu ketertarikan yang besar kembali untuk hal-hal yang rohani termasuk berdoa seturut kitab suci. And I think the joining of studying scripture and praying scripture is very rich. Dan saya pikir kalau kombinasi ini akan jadi sangat kaya menggali Alkitab dan berdoa seturut kitab suci. Because when you've studied scripture and you know maybe what some of the words are in the original language. Karena waktu saudara ber-PA misalnya sampai tahu kata aslinya di dalam bahasa aslinya, or you know the context of the passage and its place in the Bible. bahkan ketika saudara mengerti konteks dari ayat itu di dalam tempatnya di Alkitab, then your praying with the passage is that much more rich. harusnya ketika kita berdoa seturut kitab suci kita makin diperkaya. So the form of Lectio Divina that I teach is a pretty common one now used in both Catholic and evangelical circles in the United States. Sehingga bentuk Lectio Divina yang saya ajarkan ini sekarang ini makin umum digunakan di baik gereja Katolik maupun juga gereja-gereja Injili di Amerika. So you'll remember that when you prayed with Isaiah 55, Alex and I read the passage 3 times. Saudara ingat tadi ketika kita berdoa dan berdasarkan Yesaya 55, Ibu Susan dan saya membacanya 3 kali. And the first time is the Lectio movement. Yang pertama ini yang disebut pergerakan Lectio. So you're just reading it and asking God to speak to you through some particular word or phrase in the passage. Kita hanya sekedar membacanya, lalu berdoa, memohon Tuhan menyatakan melalui satu kata atau frase di dalam kita membaca ayat itu. And did some of you notice that a particular word or phrase kind of struck you? Dan kemudian mungkin saudara merasakan waktu diminta seperti itu, tiba-tiba ada satu kata atau phrase yang kita tertarik dengannya. And then the second movement is meditatio. Yang kedua, pergerakan kedua adalah meditatio. So that's like meditation, allowing it to soak more deeply in yourself. Itu seperti meditasi di mana mengizinkan bagian itu meresap ke dalam hidup kita, ke dalam hati kita. And sometimes what happens there is a particular
thought or feeling or image comes Sehingga biasanya pada waktu itu biasanya ada pikiran tertentu kah, atau ada perasaan tertentu, atau bahkan ada image tertentu yang muncul di pikiran dan di hati kita. Then the next movement is oratio. Dan movement yang ketiga, pergerakan ketiga adalah oratio, Which is, or ora is to pray. Dari kata ora artinya berdoa. So it's where you offer your response to the word God's spoken to you. Di mana kita meresponi apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. And then the final movement is contemplatio. Dan pergerakan yang terakhir adalah yang disebut kontemplasio. And that's where you are invited to just sit in gratitude with what the experience has been. Di mana di bagian ini kita hanya diminta duduk dan bersyukur, dengan hati yang bersyukur atas apa yang sudah kita lewati. So those are the traditional movements of Lectio Divina. Ini adalah pergerakan secara tradisional di dalam Lectio Divina. And I'm not quite sure why they're still in Latin. Dan saya sampai sekarang juga masih tidak terlalu pasti kenapa ini semua masih bahasa Latin ya. But there is a way in which the Reformed Church left behind some of the more contemplative prayer practices. They didn't take them forward with them with the Reformation. Saya jadi bingung terjemahnya. Karena sampai sekarang juga gereja-gereja reformasi tidak membawa hal-hal ini sampai sekarang. So they're still on the words that the Latin Church would have Mungkin used. karena gereja reformasi tidak membawanya sampai sekarang, makanya masih dalam bahasa yang lama ya, bahasa Latin. So is this structure familiar to some of you? Apakah struktur ini biasa buat saudara-saudara? No, we just study. It is. Biasa ya. It's a helpful structure because it holds you in the passage. Ini adalah struktur atau pergerakan yang sangat baik menolong saudara bisa mendapatkan fokus kepada perikop itu. And you keep coming back to those words. Dan saudara terus kembali kepada bagian firman Tuhan itu. And some people, mostly Protestants, have added a fifth stage. Dan banyak orang, khususnya orang Protestan, menambahkan langkah kelima. This is where you put it into operation, so to speak. Ini adalah memberlakukannya ya, bagaimana hal itu diaplikasikan dalam keseharian. You ask God, what would you have me do with this? Kita bertanya kepada Tuhan, dengan semua ini Tuhan mau saya melakukan apa? Would you have me write about it, speak about it, take some kind of action? Apakah Tuhan mau saya menuliskannya, saya menyampaikannya, atau saya melakukan hal-hal tertentu untuk aplikasinya? So this is a form I think you can use just on your own when you're praying with Scripture, or if you're leading a group. Ini adalah bentuk yang saudara bisa lakukan secara pribadi ketika saudara berdoa seturut kitab suci, atau juga saudara bisa lakukan ketika saudara memimpin dalam sebuah kelompok. And at my church now we have some Lectio Divina groups that have been meeting every week for about 20 years. Dan di gereja saya sampai hari ini ada satu kelompok Lectio Divina yang sudah bertemu selama kurang lebih 20 tahun. How long usually the passage if you want to do a Lectio Divina? Usually a short passage, one or two verses. Biasanya kalau Lectio Divina itu nggak panjang ya, 1 atau 2 ayat. Semua kita bisa dipakai untuk Lectio Divina atau kayak Mazmur dan biasanya maksudnya kita puisi doang. Can we use the whole Bible for Lectio Divina or just poetic form only? Like Isaiah and also Psalms in poetic structure. Right. You can use any part of the Bible.
Saudara bisa menggunakan seluruh bagian Alkitab. And there's a practice called Lectio Continua. Ada satu lagi latihan bernama Lectio Continua, where you pray through the whole Bible, bit by bit. di mana saudara berdoa seturut dengan kitab suci seluruhnya dari bagian per bagian. And I have worked with people in spiritual direction who've chosen maybe a book of the Bible. Saya dalam pelayanan melakukan ini dengan orang-orang yang saya bimbing. Misalnya kami pilih satu kitab tertentu di Alkitab, and they pray through it. Dan mereka kemudian berdoa mengikutinya. And they let God sort of stop them at wherever God would have them stay and keep on praying. Dan waktu melakukan itu, izinkan Tuhan membuat saudara berhenti di bagian tertentu mana, sehingga mungkin di situ bisa lebih panjang, bisa lebih lama. So I've seen people stay with like the Gospel of John for a couple of years. Dan saya pernah melihat ada orang yang berdoa seturut Injil Yohanes dan dia sudah melakukannya bertahun-tahun, beberapa tahun lamanya. And a little later I'll read to you about a person who was doing that. Dan nanti saya akan kasih contoh dari buku saya yang lain tentang seorang yang saya bimbing yang melakukan itu. So it's a prayer form, and what we're hearing more and more in the American church. Ini adalah sebuah bentuk doa, dan apa yang kita dengar dari gereja di Amerika belakangan ini makin berkembang. Is people asking, how do I pray? Di mana banyak orang terus bertanya, bagaimana caranya saya berdoa? And of course the disciples asked Jesus that. Dan murid Yesus juga bertanya, Tuhan ajari kami berdoa, bagaimana caranya? But it really is what people want to know. Ini benar-benar apa yang orang ingin tahu. And in most of our churches, there hasn't been much teaching about that. Dan di dalam gereja kita tidak banyak diajarkan tentang hal ini. When I teach seminary students, I ask them when they have seen prayer. Ketika saya mengajar di sekolah teologi, saya bertanya kepada mereka, kapan kapan terakhir saudara melihat doa? And the stories I usually hear are about some family member. Dan biasanya cerita yang biasanya saya dengar adalah ada anggota keluarga who they saw praying when they were children. Yang berdoa waktu masih anak kecil gitu. So maybe there was a grandmother who lived with the family. Misalnya ada nenek yang, contohnya nenek yang tinggal sama keluarga misalnya. And when the child would come down to breakfast, the grandmother would be sitting in her chair praying and reading the Bible. Di mana ketika anak itu turun makan pagi bersama, omanya itu, neneknya duduk dan kemudian berdoa dan baca Alkitab. Or the child would come home from school and find the grandfather sitting on the front porch praying. Atau mungkin ketika anaknya pulang dari sekolah melihat opanya duduk di beranda depan untuk berdoa. And when the disciples asked Jesus to teach them how to pray, it was when they had seen Jesus praying. Dan waktu saudara perhatikan di Alkitab, ketika murid-murid datang dan minta Tuhan ajari kami berdoa, itu adalah sesudah mereka selesai melihat Yesus berdoa. Baru saja melihat Yesus berdoa. And with my students, my seminary students, they went through periods of not being believers. Dan dengan mahasiswa teologi saya, ada periode dalam hidup mereka di mana mereka sebenarnya waktu itu bukan orang percaya. But when they came back to faith, part of what they remembered is that grandmother or grandfather they had seen praying. Dalam cerita mereka, ketika akhirnya mereka kembali kepada iman, biasanya mereka mengingat pengalaman melihat opa atau omanya yang pernah berdoa atau baca firman. And we were talking at lunch about our own days as university students. Waktu tadi kami makan siang, kita bicara tentang bagaimana hidup kita waktu kita mahasiswa dulu. And part of what shaped us profoundly was seeing our Christian leaders, how they lived, how they prayed.
Dan salah satu bagian yang penting adalah kita melihat teladan waktu kita melihat hidup dari pemimpin-pemimpin Kristen yang melayani kita. So I just want to encourage you that what you say to people is important. Saya harus mendorong saudara menyatakan bahwa apa yang kalian sampaikan itu penting. But how you live is even more important. Tapi bagaimana saudara menghidupi yang saudara sampaikan itu akan jauh lebih penting. And among my friends, I have friends who grew up with very strict, conservative Christian parents. Dan dalam pengalaman dengan beberapa teman saya, ada teman yang bertumbuh di dalam keluarga konservatif Kristen yang sangat kolot, gitu ya, konservatif. Who told them no, 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 no. Yang hanya diajarin nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. But they knew their parents loved them and prayed for them. Tapi mereka tahu orang tua mereka mengasihi dan mendoakan mereka. So even though my friends disagreed with their parents' theology, sehingga meskipun teman saya berbeda pandangan teologi dengan orang tuanya, they registered the love of God through their parents. Mereka justru menikmati, mendapatkan kasih Allah melalui orang tuanya. And that really makes all the difference. Dan itu semua membawa hal yang berubah, yang berbeda. So people want to learn how to pray. Jadi orang ingin belajar bagaimana berdoa. And I work with a very broad definition of prayer. Dan saya sudah bekerja dengan begitu luasnya definisi doa, that it really is about communication with God. Tapi yang paling utama adalah ini adalah komunikasi dengan Allah. Eugene Peterson mengatakan, prayer is access to an environment in which God is the pivotal center of action. Doa adalah akses kepada satu situasi di mana Allah lah yang menjadi pusat daripada aksi. So it's not necessarily about praying through the right processes or having the right posture or even necessarily about speaking. Sehingga kalau kita bicara doa, sebenarnya bukan hanya masalah proses seperti itunya harus benar, atau bahkan sikap posisi tubuh waktu berdoanya benar, atau bahkan berbicaranya yang dengan benar. It's that conscious turn to God. Tetapi adalah satu kesadaran untuk berbalik kepada Allah. Sometimes it's just crying out, help. Kadang-kadang mungkin cuma teriak Tuhan tolong. Or wow. Atau wow. So it can be very simple. Itu bisa jadi sangat sederhana. Contemplative prayer, doa kontemplatif, is receptive prayer, adalah doa yang menerima, where we want to notice and take in God's communication to us. Di mana kita ingin mengalami apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. It's different from being in church and all reading together a written prayer. Ini beda dengan kita kumpul di gereja dengan doa yang ditulis. It's quieter and open. Doa itu lebih tenang dan lebih terbuka di hadapan Allah. So the dictionary, Webster's Dictionary, English Dictionary, di dalam dictionary Webster bahasa Inggris, says that contemplation is to look at or view with continued attention. Mengatakan kata kontemplatif berarti melihat, memandang dengan perhatian yang terus-menerus.